Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat hafizakumullahu jami'an. Mari kita buka kitab Al-Wajiz fi Ulumil Quran halaman 84. Murojaah sedikit tentang Tabaqatul Mufassirin. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi. Tabaqatul Mufassirin, jadi tingkatan ahli tafsir sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tingkatan pertama jelas ya, Rasulullah SAW itulah yang pertama kali menafsirkan Al-Quran. Lalu setelah Rasul, makhluk yang pertama adalah Tabaqatus Sahabah, yaitu Tabaqah Sahabah. Yang paling masyhur Khulafaur Rasyidin, Al-Khulafaur Rasyidun Al-Arba'ah, 4 ya, plus Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, dan Abdullah bin Zubair. Kemudian dari 10 itu yang paling abraz, yang paling nampak menonjol adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah ibnu Mas'ud serta Abdullah ibnu Abbas. Lalu tingkatan selanjutnya adalah Tabaqatut Tabi'in, tingkatan dari kalangan tabi'in ya. Asyharuhum thalathu tara'iq, yang paling masyhur ada 3 jalur. Jalur ahli Mekah, jalur mufassir di Mekah. Sumbernya dari Ibnu Abbas. Siapa mereka? Murid-muridnya Ibnu Abbas: Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabrin, Ikrimah Maula bin Abbas, Maula bin Abbas, kemudian Tawus bin Kaisan atau bin Abi Rabah. Nah, ini rata-rata dari tahun 94 Hijriah yang meninggalnya itu, sampai yang paling junior yaitu 114 Hijriah meninggalnya, itu Atta. Ini adalah kalangan tabi'in yang pernah melihat sahabat bertemu lalu mati dalam keadaan Islam. Kemudian dari 3 jalur ini, yang pertama Mekah, yaitu tadi siapa? Ibnu Abbas. Setidaknya antum menghafal meskipun beberapa, ada Mujahid, Sa'id bin Jubair, Atta. Lalu Ahlul Iraq yang kedua, jalur Irak, berarti jalur ya Abu Hanifah ini, yaitu yang ilmunya sanadnya ke Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Abbas Mekah, kalau Ibnu Mas'ud Irak. Ibnu Mas'ud gurunya adalah Umar bin Khattab. Jadi mazhabnya Umar bin Khattab adalah mazhab ijtihad, ra'yun. Nah, nurun ke Ibnu Mas'ud, nurun ke Ahlul Iraq. Zaman dulu ada Ahlul Hadis, Ahlul Ra'yi, terkenal zaman dulu. Ahlul Hadis berarti wilayah Madinah, Mekah. Kalau Ahlul Iraq waktu itu ahli Ra'yi atau ijtihad. Di antara murid Ibnu Mas'ud ya, jalurnya ke Umar bin Khattab nanti, adalah Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai. Ini guru-gurunya Abu Hanifah ya. Al-Qamah bin Qais Asy-Sya'bi ya, Amir bin Syarahil, Al-Hasanul Basri. Nah, Hasan Basri ini berarti masuknya memang di Irak. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, dari kisaran meninggal 75 Hijriah sampai 170-an 17-an Hijriah. Itu ya generasi tabi'in yang Irak. Lalu Madinah sekarang ya. Jalur Madinah, siapa itu? Ubay bin Ka'ab. Jalur Madinah adalah jalurnya Ubay bin Ka'ab. Nah, dari sini nanti kalau dari jalur Irak Ibnu Mas'ud nanti lahirlah Imam Mazhab Abu Hanifah ya. Kalau dari
Madinah nanti lahirlah Imam Malik ya. Tapi gurunya nanti Ibnu Umar ya. Ibnu Umar melahirkan Imam Malik nanti di Madinah. Makanya mereka yang pakar dalam mazhab Malikiyah itu menyebut dirinya mazhab ahlil Madinah. Mazhab ahlil Madinah itu orang-orang bermazhab Malikiyah, orang-orang yang original Malikiyah itu mereka bilangnya kita adalah mazhab ahlul Madinah, begitu. Saat itu maksudnya, yaitu ahli hadis. Siapa ahli hadis? Kalau Umar bin Khattab memanfaatkan kecerdasannya untuk ijtihad, jadilah ahlul Iraq. Kalau Abdullah bin Umar memanfaatkan kecerdasannya untuk ngapal hadis, nanti jalurnya nyambung sampai ke Imam Malik ya. Makanya Imam Malik nanti di Madinah itu menggunakan mazhab amal ahlil Madinah. Nah, tapi di sini yang ditulis adalah salah satunya Ubay bin Ka'ab. Nah, murid Ubay bin Ka'ab ini adalah Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, kemudian Atha bin Abi Salamah, Zaid bin Aslam, Abul Aliyah Rufai bin Mihran ar-Riyahi yang meninggal tahun 90 Hijriah. Kemudian selesai Tabaqatu Tabi'in selesai ya. Berarti terbagi jadi berapa? Ahlu Makkah, Irak, dan juga ahli Madinah. Nanti kalau pembagian fikih baru seperti yang saya sebut tadi ya. Abdullah bin Umar jadi Imam Malik, Ibnu Mas'ud jadinya Abu Hanifah. Nah, ini yang disebutkan teman-teman dan guru-guru beliau-beliau 4 mazhab itu. Guru-guru ya rata-rata. Karena ini kan generasi tabi'in. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik itu ya, itu nanti kan generasi tabi'ut tabi'in. Bahkan Imam Abu Hanifah ada 2 pendapat, ada yang mengatakan tabi'in akhir, ada yang mengatakan tabi'ut tabi'in. Nah, sekarang yang ketiga yaitu tabaqatu tabi'it tabi'in wa man akhadha anhum, yaitu tingkatan dari kalangan tabi'ut tabi'in dan siapa yang mengambil ilmu dari mereka. Wa yutlaqu ala asri hadhihi at-tabaqati asrut tadwini ya, kasrah ya. Wa ashharu ulama'iha, ini yutlaqu asrut tadwini ala asri hadhihi at-tabaqah gitu. Jadi masa ini ya, masa tabi'ut tabi'in ini adalah disebut masa penulisan, masa tadwin, yaitu penulisan di mana banyaknya karya tulis. Itu adalah era tabi'ut tabi'in. Dan ulama yang paling terkenal, asyharu yang paling terkenal adalah Syu'bah bin al-Hajjaj, Waki' bin al-Jarrah, Waki' ya, Sufyan bin Uyainah. Ini terkenal dari kalangan tabi'ut tabi'in, yaitu masa penulisan ya. Waki', Sufyan bin Uyainah, terus Abdur Razzaq yang meninggalnya sudah tahun 211 Hijriah. Kalau yang tabi'in tadi kan masih 136, 90. Nah, ini sudah 200 sekian. Terus Yazid bin Harun yang meninggal tahun 206 Hijriah. Wa ghairuhum katsir, dan selain mereka itu banyak ulama-ulama tabi'ut tabi'in. Ya. Rata-rata tahun meninggalnya adalah 150 ke atas, 160. 160 Hijriah itu Imam Syafi'i lahir 150. Makanya ya, nanti beliau sempat bertemu dengan tabi'in juga, disebut tabi'ut tabi'in. Imam Abu Hanifah meninggalnya tahun 150. Imam Abu Hanifah tahun 150. Tahun itu lahirlah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nggak sempat ketemu Abu Hanifah. Kemudian ini tapi dari segi tafsir ya, dari segi tafsir tadi ya,
Al-Hajjaj, ya, Waqi', Sufyan bin Uyainah, Abdul Razzaq, Yazid bin Harun. Nah, waja'a min ba'di, setelah generasi tabi'ut tabi'in ada ulama terkenal yang mengumpulkan tulisan-tulisan mereka, yaitu namanya Muhammad bin Jarir At-Tabari yang meninggalnya tahun 310. Lah ini sudah di luar era tabi'ut tabi'in, tapi dia masih nyambung, masih ketemu dengan tabi'ut tabi'in. Berarti tabi'ut tabi'it tabi'it tabi'u tabi'it tabi'in sudah keluar dari generasi pilihan, tapi beliau bertemu dengan orang di generasi pilihan. Jadi kalau antum mau nyari tafsir yang paling tua yang tertulis 30 juz maksudnya, kalau tertua Ibnu Abbas juga ada, tapi enggak 30 juz. Kalau yang full 30 juz adalah tafsir At-Tabari, tafsir tertua. Kalau pengen tahu gimana sih salaf itu menafsirkan ayat ini, ya antum lihat saja tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Contohnya nih, ada kemarin saya buka kitabnya, saya foto itu. Nih. Nah, umpamanya masalah kita ingin tahu Ustaz, kita baca surat Al-Fatih ayat 10. Yadullahi fawqa aydihim. Tafsirnya yadullah fawqa aydihim itu gimana? Nah, kita buka ini ya. Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Kita coba lihat surah Al-Fath ayat 30 ya. Yadullahi fawqa aydihim, tafsir salaf itu gimana? Wajahani minat ta'wil. Itu ada 2 takwil sejak zaman dahulu. Salaf memahami pertama, ya ingat bahwasanya kalau kitab-kitab klasik menyebutkan pendapat ada 2 dan 3, 4, 5, 6, maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang disebut pertama. Mazhab yang kuat, mazhab pertama. Ini ada 2 takwil loh, berarti takwil pertama yang kuat. 1, ahaduhuma. Nah, salah satunya berarti yang terkuat ya. Yadullah artinya apa? Yo yadullah. No, enggak ditafsirkan. Pokoknya yadun ya yadun. Wis percaya wae. Gitu. Salaf tuh kayak gitu. Yadullahi fawqa aydihim. Yad Allah di atas yad tangan-tangan mereka sahabat indal bai'ah, pas melakukan bai'at tumbuk-tumbuk tangan gini. Kayak kalau orang biasanya main bola itu kan juga gini ya. Tapi kalau ini bai'at di bawah pohon Ridwan, namanya Bai'atur Ridwan, sebelum Sulhul Hudaybiyah. Bai'at siap berjuang melawan musyrik. Waalaikumsalam. Yadullahi fawqa aydihim indal bai'ah li'annahum kanu yubayyi'una Allah bi bai'atihim nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Li'annahum kanu yubayyi'una Allah bi bai'atihim nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yadullah di atas yad mereka pas bai'at? Karena mereka membaiat nabinya itu tangannya di umbuk-umbuk begitu. Lalu Allah berfirman, tenang, Allah bersama kalian. Artinya yadullah fawqa aydihim. Tidak ditafsirkan zaman dulu. Terus yang kedua itu menafsirkan inti dari diletakkannya yadun itu di atas yadun. Jadi begini, ketika antum mau berjuang umpamanya ya, antum bayangkan nih lagi mau berjuang, tidak ada yang nolong, cuma berapa orang, kena kalah gitu. Terus tiba-tiba, ayo kita kuatkan diri kita tumbuk-tumbuk tangan kita, bismillah. Lalu tiba-tiba turun ayat. Ketika tangan Nabi di atas tangan kita kan seneng ya, ayem. Tapi kan Nabi manusia gitu. Lah ternyata turun ayat yadullah fawqa aydihim. Itu di benak antum apa kalau antum jadi sahabat? Antum mikir tangan apa mikir kekuatan? Kekuatan. Maksudnya apa? Yadullah tidak boleh dinafikan. Tetap itu adalah ayatnya bilangnya begitu. Tapi faedahnya untuk apa disebut yadun itu? Untuk menunjukkan
kekuatan Allah Subhanahu wa taala bersama para sahabat, sehingga semakin termotivasi, oh ya dulu di kekuatan Allah bersama kita. Nah, itu tafsir yang kedua, quwwatullah fauqa quwwatihim, kekuatan Allah di atas kekuatan mereka dalam menolong Rasulnya. Nah gitu. Jadi takwilnya ada dua, yadun itu ya yadun plus faedahnya disebut untuk menambah kekuatan, untuk menunjukkan kekuatan Allah bersama kekuatan para sahabat gitu. Nah, perbedaan antara Asy'ari dan Atsari di mana? Kalau Asy'ari mereka tidak mengatakan yadun dan, tetapi harus ditakwil sebagai quwwah. Kalau ditanya, halillahi yadun, mereka menjawab, tidak boleh ditafsirin begitu. Lillahi quwwah, mereka bilangnya begitu. Kalau salaf, apa yang dibilang salaf? Halillahi yadun, apa Allah punya yadun? Jawab salaf, na'am, lillahi yadun. Nah, terus faedahnya apa? Lil quwwah, faedah yadun untuk kuat. Masalahnya kata yadun zaman dulu itu belum tentu anggota badan. Sebelum terciptanya manusia itu kata yadun itu ya, itu belum tentu apa yadun. Contohnya ini perkataan Imam As-Suhaili ya, sedikit membahas tentang akidah. Nah ini walima lam yunqal dzalika an mu'minin wal kafir ulima anna al-amra kana fiha indahum jaliyan la khafiyan wa annahu hasifah. Nah, kata yadun ya, ini loh, anna lahu yadan ka aidina. Yadun itu ternyata bukan anggota tubuh zaman dulu, secara bahasa itu sifat. Summiyatil jarihatu biha majazan. Jadi yadun itu sebenarnya sebuah sifat yang isinya adalah kekuatan seseorang untuk bertindak, untuk mengambil sesuatu, untuk apapun. Kemudian terciptalah anggota badan, sehingga anggota badan itu adalah majaz sebenarnya. Aslinya yadun itu sifat. Jadi anggota badan ini majaz, aslinya begitu. Kemudian summa istamaral majazu fiha. Jadi orang itu sudah tahu kalau yadun itu sifat, tapi setelah itu terciptalah tangan, dan tangan itu disebut yadun sebagai majaz. Tapi karena majaz itu disebut terus, istamarul majaz fi hatta nusiyatil haqiqah, sampai hakikatnya itu terlupakan. Hakikat yadun itu sifat, orang jadi tidak tahu. Sekarang kalau disebut yadun, apa yang di benak tuh? Anggota badan. Padahal aslinya secara bahasa bukan. Itu sifat. Zaman dulunya itu sifat. Kayak gini loh. Pak Ahmad tuh singa bener dia. Orang Arab biasa gitu. Pak Johan asadun. Pak Johan adalah singa. Maksudnya asadun itu artinya apa? Pemberani. Pak Johan adalah pemberani. Nah, kata asadun ini kan untuk orang yang berani, yang sangar gagah. Itu duluan apa singanya tercipta duluan baru disebut asadun? Nah kan itu kan. Nah kalau yadun ini sifat duluan, baru anggota badan jadi majaznya. Gitu. Nah karena majaz ini dipakai terus sampai hakikatnya terlupakan. Warubba majazin katsura wastumila hatta nusiya asluhu wa tarakathu haqiqatuhu. Dan betapa banyaknya majaz itu yang disebut sekitar kita dan berlanjut dan digunakan sampai hakikatnya terlupakan. Kita tidak tahu, jangan-jangan kata asadun itu aslinya sifat sebelum tercipta hewannya. Kan wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama-nama. Ya udah diajarkan nama-namanya. Setelah nama-nama ada kan baru ada yang diciptakan ini, gitu. Kawan fillah rahimanallah. Ini ilmiah ya, dalam kitab Nata'ijul Fikri fin Nahwi karya As-Suhaili. Ya,
lumayan nih, abad 6 nih, kitab tua nih, lebih senior dari Imam Nawawi nih. Ini ya, Imam namanya Abul Qasim Abdurrahman bin Abdillah Az-Zuhaili, meninggal tahun 581. Wah, ini generasi emas, memang bukan salaf tapi mutaqaddim ya. Kitab lama, ulama lama sebelum Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, sebelum Imam Nawawi, Imam Suyuti, ini sudah ada ya, generasi emas. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu tadi ya, bagaimana salaf memahami akidah. Oh, ternyata tidak menolak yadun gitu ya. Kalau Asy'ari dia mentakwilkannya, memalingkannya, biar orang tidak mengatakan Allah punya yadun, begitu. Kalau Asy'ari begitu. Kalau secara salaf, seperti kita buktikan tadi ya, di tafsir At-Tabari ternyata sama dengan cara salaf. Oh, ini menunjukkan di yadullah kan, tidak ditakwil macam-macam. Kuwatullah ini faedahnya, faedah disebut yadun adalah supaya orang tahu kekuatan Allah bersama mereka. Itu bukan menafikan yadullah. Kalau Asy'ari dia tidak mau mengatakan Allah punya yadun, tapi yadullah artinya kuah, pokoknya gitu. Kalau salaf mau ndak di sini salaf menyebut yadullah? Mau ya? Ya sudah. Jadi gitu. Ada dua takwil pun saling menguatkan, tidak terpisahkan. Gitu ya. Apakah kita boleh mentakwil kuwatullah? Boleh, asal tidak menafikan yadullah. Salaf kayak begitu ya. Jadi bukan anti takwil kita. Tergantung takwil abad berapa. Kalau takwil kholaf itu artinya memalingkan makna asli ke majaz, itu yang dipahami. Kalau salaf, takwil itu artinya apa? Meluaskan makna saja. Tetap hakikatnya disebut dan ada. Yadullah ada nggak? Ada, tapi kita nggak tahu gimana. Ya. Loh, yadun itu anggota badan. Saya nggak nyebut gitu. Yadun itu sifat. Di kamus tadi ada ya. Di kitabnya As-Suhaili, Nata'ijul Fikril Fin Nahwi tadi, itu disebutkan bahwasanya yadun itu sifat, bukan anggota badan. Cuman dipakai oleh kita sebagai anggota badan, sebagai bentuk majaz. Tapi majaz yang terlalu lama dipakai, akhirnya jadi dianggapnya yadun adalah anggota badan. Ya sudah, tidak masalah. Cuman kalau ke Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus menyebut teksnya plus menyerahkan hakikatnya kepada Allah. Gitu. Itu ya, itu adalah pemikiran yang diambil rata-rata ulama Athariyah. Athariyah ini ya, setahu saya di Muhammadiyah juga pakainya Athariyah ini. Kalau di NU pakainya yang takwil, yang tadi tidak mau mengatakan yadullah, tapi kuwatullah saja gitu. Ya, intinya masing-masing Ahlus Sunnah, cuman tadi mereka berbeda metodologi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah contoh tafsir At-Tabari ya. Gimana gambaran salaf pemahamannya ada di situ. Wa kitabuhu, kita lanjutkan ya. Wa kitabuhu a'dhamut tafsir. Tafasir. Wa kitabuhu a'dhamut tafasiri. Kitab ini At-Tabari ini adalah tafsir yang paling agung. Wa min ba'dihi ila asrina hadza ja'a mufassiruna katsirun. Setelah Imam Abu Ja'far At-Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari, setelahnya sampai ke zaman kita, ila asrina hadza ja'a mufassirun katsirun, banyak ahli tafsir dari lama sampai modern. Ahli tafsir kontemporer seperti yang kami temui ya, yang kami langsung belajar kepadanya. Di sini ada namanya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini yang moto saya, jadi saya nggak ada, saya tukang foto. Yang difoto Ustadz Asrofi, nah, Dr. Wahbah. Ini di malam hari, kalau siang hari dia, nah ini depan masjid tadi, yang versi siang hari. Nah, masjidnya Syekh Wahbah Zuhaili, belajar tafsirnya di sini. Itu ya, banyak ahli tafsir sampai zaman ini.
kulluhum akhadhu anhu. Ya masing-masing dari mereka mengambil dari At-Tabari. Jadi kita baca Al-Wajiz itu ya sumbernya dari situ. Bidarajatil ula, bidarajatil ula. Yaitu derajat nomor 1 ya tafsir At-Tabari. Wazadu alaihi riwayatin. Tinggal ditambahi riwayat-riwayat kalau belum ada di At-Tabari. Paling gitu aja. Sumber utamanya At-Tabari rata-rata. Ya. Lam yarauha, riwayatin lam yarauha, yang mereka tidak melihatnya di situ ditambahi riwayat-riwayat. Wastimbatin ukhra, itu kesimpulan-kesimpulan ulama yang lain yang belum ada di situ ditambahkan di tafsir-tafsir mereka. Bihasabi manhajihimul ladzi sanatakallamu anhu fil faqrati taliyah, sesuai dengan metode yang kita akan bicarakan di paragraf setelah ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tapi istimbat-istimbatnya ada yang salah ya. Contohnya di tafsir Al-Misbah, yaitu kerudung sebagai adat Arab, bukan syariat. Hanya untuk membedakan mana budak dan tidak. Nah, itu tafsirnya Profesor Quraisy Shihab, itu ditolak. Dalam hal inilah ya, yang lain banyak yang sesuai. Tapi masalah jilbab ini menyelisihi, disebut tafsir birra'yi syadz, tafsir syadz, tafsir yang menyelisihi ulama thiqah lain. Jadi dalam satu hal ini harus ditolak. Tafsir Al-Misbah yang mengatakan apa? Jilbab bukan syariat Islam, tapi jilbab itu hanyalah membeda antara orang merdeka dan budak. Gitu, konteksnya begitu. Konteksnya begitu kata mereka, gitu loh. Padahal ayat itu, syariat itu juga tekstual. Dua-duanya iya. Tekstual dan kontekstual. Tekstualnya apa? Yudenina. Yudenina itu bisa dipahami sebagai fi'il amr. Kenapa? Karena ya apa namanya? Yudenina 'alaiha qul li azwajika, ya kan? Kan ayatnya gitu ya. Qul li azwajika wa banatika. Ya, kita coba cek ya ayatnya, yaitu qul li az wa jika. Al-Ahzab ya, yang ayat apa ya, 59 atau berapa, coba kita cek ya. Ya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnin. Itu kayak qul lil mu'minina, qul lil mu'minina yaghuddu gitu loh. Cuman karena ini hunna jadi yudnina, jadi enggak kelihatan majzum. Sebenarnya dia majzum gitu ya. Gara-gara apa majzumnya? Gara-gara wahai Nabi, qul adni ya, adnina yudnina gitu ya, adnina yudnina. Qul ghaddu absarakum yaghuddu min absari. Jadi ini adalah ada fi'il amr yang tersembunyi, yaitu apa? Adenina ya. Antunna apa? Adena yudni, antunna apa? Adenina ya, benar ya? Adena yudni, antunna perintahnya adenina. Betul enggak Ustaz? Halo? Benar enggak? Daraba yadribu idrib, antunna idribna. Adena yudni, antuna adeni nah, ya kan? Nah, makanya di sini yudni. Berarti gini. Aslinya ada kata-kata ya ayyuhan nabi qul li azwajika ini, terus adenina, lalu jawabannya yudnina. Jadi fi'il amarnya tidak tertulis. Kata mereka nggak ada ini fi'il amar, nggak ada perintah. Ada yang difahami orang yang paham bahasa Arab dengan dalam. Masuk Profesor Quraisy nggak paham, beliau paham. Cuman perintah ini konteksnya menurut beliau untuk membedakan ciri khas mana yang budak, mana yang bukan. Kalau Ahlus Sunnah secara umum mengatakan perintah ini syariat, ya, kata ya.
Itu. Kemudian manahij terakhir ini manahijul mufassirin, yaitu metodologi para ahli tafsir itu gimana sih? Minal ibaratil jami'ati qauluhum. Termasuk ungkapan-ungkapan yang global itu adalah perkataan mereka para mufassir. Al-Qur'anu dzu wujuh. Ini terkenal ya, para mufassir punya kaidah. Quran itu punya banyak metodologi. Al-Quran punya banyak metodologi. Tentu metodologi yang sesuai dengan bahasa Arab, bukan hermeneutika. Gitu ya, karena hermeneutika itu terlepas dari kaidah yang benar. Kenapa? Tidak ilmiah, tidak sesuai apa maksud Arab, tapi sesuai dengan hawa nafsu si penafsir. Fal Qur'anul Karimu min ayyi jihatin nazarta ilaihi wajadtahu bahran mu'ta'an. Kamu mau melihat dari sisi apa? Quran ini kamu dapati dia itu lautan yang penuh dengan pemberian, gitu ya. Maksudnya lautan yang diberikan kepada kita yang sangat luas. Wa mahma kana, meskipun al-ilmu alladzi tatlubuhu minhu, ilmu apa yang kau minta dari Quran ini, fa innaka tajidu ba'dahu, kau akan dapati sebagiannya, au kullahu, atau semuanya, fi hadzal kitab, di Quran ini ada semua. Wa hadza ma adda ila ikhtilafi manahijil mufassirin. Nah, ini menyebabkan adanya ikhtilaf metodologi para ahli tafsir. Ada yang mengatakan bumi itu datar, gitu kan? Ada yang mengatakan bumi itu bulat. Apa salah? Benar semuanya. Makanya Syekh Wahbah Zuhaili, guru kami tadi yang fotonya antum lihat tadi, itu beliau menggabungkan keduanya. Ya. Menggabungkan keduanya. Kita cek ya. Perkataan beliau itu menggabungkan datar dan bulat itu bisa jadi satu. Gimana caranya? Ya. Jadi di dalam kitab beliau ini kita coba lihat di tafsir Al-Wajiz di surah Al-Ardu Mihada, itu surat apa sih? Apa ya? Ayat 6. Ya, kita cek ya. An-Naba ayat 6. Nah, oh ini. Bentar. Alam naj'alil arda mihada. Ya, thumma awradallah, kita deketin dulu. Nih, alam naj'alil arda bisatan mumahhadan kal farashi au mahdis sabi. Di mana ya? Jadi beliau memaparkan di sini, bukankah kami sudah menjadikan bumi ini bisaton, ya, karpet, maksudnya bentangan, mumahhadan, dibentangkan, kal firash, seperti dibentangkannya karpet kasur, au mahdis sabi, atau tempat tidur bayi itu yang dibentangkan. Jadi di sini datar, ya kan, datar. Tapi di tempat lain, di juz 30 antum mendapati selain ini ndak, mihada. Jadi beliau mengatakan, nanti saya cek lagi, innaha mumahhadan lakinnaha kurawiyatun. Jadi beliau menulis seperti itu, lakinnaha kurawiyatun. Jadi di ayat lain nanti kita cari, beliau menulis bahwasanya bumi itu datar tapi bentuknya bulat. Nah, beliau mengatakan begitu. Kenapa ada tafsir begitu? Zaman dulu tulisan tafsir-tafsir itu bumi datar semua. Tapi setelah ada penelitian ternyata kok bulat dari luar kelihatannya, makanya beliau menafsirkannya dia datar tapi bulat bentuknya. Nah, sehingga tafsir itu beda-beda, bukan tujuannya tetap sama. Intinya menunjukkan bahwasanya kita harus bersyukur. Tapi Allah nggak ingin kita itu meneliti bentuknya. Cuman kan manusia suka meneliti, sehingga wajar apabila terjadi perbedaan tafsir. Toh itu bukan dari intinya dan tidak merubah keimanan. Seperti itu. Intinya apa? Bersyukur atas bentangan yang ada di bumi ini. Bukan kamu harus tahu bentuknya bumi. Makanya tafsirnya bisa berbeda-beda.
Kemudian wahada ma ada ikhtilaf, wajar ya ada ikhtilaf ya. Ada ulama zaman dulu bilang datar, yang sekarang bilangnya bulat. Nah, Syekh Wahbah Zuhaili menggabungkan, dia datar tapi bulat. Nah, gimana? Ya tadi seperti yang saya terangkan. Taba'an lil ikhtilafil ilmi alladzi bara'a fihi kullun minhum, yaitu mengikuti macam-macam ilmu yang para ulama itu ahli di dalamnya. Masing-masing mereka baro'ah, yaitu ahli pakar di dalamnya sesuai kepakarannya. Wa hadhil manahij tadkhulu akhiran tahta khattaini 'aridaini. Metodologi ini masuk akhirnya pada dua garis besar ya. Khattaini 'aridaini, dua garis yang nampak. Apa itu dua garis yang nampak? Yaitu garis pertama adalah at-tafsiru bil ma'thur. Semua metodologi ini terkumpul dan terpisah jadi dua hal. Satu, tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir dengan Quran, sunnah, qaulus tabi'in, qaulus sahabah ya. Kemudian yang kedua jadi tafsir bil ra'yi, tafsir dengan ijtihad berdasarkan bil ma'thur tapi dikembangkan dengan kias-kias keahlian ulama tersebut. Alladzani, yang mereka berdua, dua tafsir ini, sabaqal haditsu anhuma, sudah kita bicarakan sebelumnya. Wa nadzkurul an, kita sebutkan sekarang ba'dhan min hadhil manahij, sebagian dari metode ini, ma'adza dzikri amtsilatin anha, dengan menyebutkan contohnya. Satu, tafsirul Qur'ani bil ma'thur. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, insyaallah. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Ya. Yang pada waktu tadi saya di At-Tabari apa tadi di At-Tabari. Di At-Tabari ya. Di At-Tabari kita buka dulu kitabnya. Kitabnya di kantor kita buka. Ya, jadi ini tadi saya foto ada di kantor sana. Kita buka dulu ya. Pertemuan akan datang, kita akan foto dan kita masukkan di sini, oke? Ya. Kalau di At-Tabari fix datar. Cuman buktinya nanti nyusul ya. Ya. Jadi tafsir lama itu semua bumi datar. Karena dulu belum ada yang keluar, belum ada satelit. Gitu. Tapi tafsir kontemporer menyebutkan bulat. Jadi biasanya digabungin. Datar dari segi pandangan manusia, bulat dilihat dari satelit. Seperti itu. Dan itu tidak bertentangan dengan Islam. Enggak. Wong Quran itu menyebutkan bumi datar itu bukan untuk dilihat bentuknya, tapi disyukuri bumi itu bisa kita tanam padi, bisa kita, itu bukan ngorek-ngorek bentuk gitu loh, paham ya? Kan ini loh, alam naj'alil arda mihada, ini supaya orang kafir Quraisy itu bersyukur tuh loh, kamu bisa nanam gandum, bisa nanam ini, sudah kami hamparkan. Kalau orang hanya ngelihat begitu saja lalu nyalah-nyalahkan Quran, nah berarti dia kurang dolan ya. Seperti contohnya yang dulu pernah kita paparkan di surah terakhir ini ya, coba kita paparkan. Contohnya di surah Al-Kahfi ya, yang fi ainin hami'ah itu ya, fi ainin taghrubuha fi ainin Al-Kahfi 86 ya. Ini gimana Pak? Sampai Zulkarnain ini waktu baghlagha maghribasy syamsi, waktu matahari itu di barat, wajadah Zulkarnain melihat matahari itu fi ainin hami'ah, masuk ke dalam laut yang penuh lumpur. Wih, keren. Berarti matahari melebu laut, Pak. Pripun? Itu secara teks dan tafsirnya letterleknya begini. Tapi apa mataharinya belum laut? Kira-kira apa, Pak? Kalau diteliti dengan ilmu modern, berarti berputar kan begitu. Berarti bumi berputar lah, atau ya bukan matahari masuk laut, kan begitu. Nah, jadi kalau kita memahaminya secara saklek begitu, perlu disandingkan dengan ilmu teknologi modern gitu ya Pak. Apakah Allah ingin menerangkan bahwasanya matahari ini iso nyemplung ning laut? Kan enggak. Ini hanya menunjukkan sebuah lokasi di mana ada orang yang dia itu butuh bantuan Zulkarnain gitu ya. Ada yang diperangi karena jahat, ada yang ditolong karena tidak zalim.
Kan intinya di situ. Dzulqarnain penguasa yang pernah keliling dunia, intinya di situ. Nah, orang gagal fokus. Berarti bumi itu tidak berputar atau berputar, wah, malah ke situ arahnya. Kalau membuktikan itu ilmiah saja, secara ilmiah berputar atau tidak. Oh, ternyata berputar. Ya sudah. Al-Quran tidak perlu dibenturkan dengan teknologi, karena Al-Quran tidak lagi fokus kepada itu, tapi fokusnya kepada ini. Kalaupun ada, itu hanya hikmah tambahan saja. Yang ini menunjukkan bahwasanya buminya berputar. Kenapa? Karena matahari ini nyemplung laut, maksudnya kan muter gini. Ngerti nggak Pak Jan? Nah, jadi di At-Tabari dan lain sebagainya datar, tapi besok kita screenshot dulu. Ngatan kita cukupkan, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya wis, ngantuk. Ya ayo kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.